Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas keseharian kita, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini meneruskan untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan kajian Asmaul Husna, mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Karena dengan mengenal Allah maka kita akan bisa memposisikan diri kita sebagai hambanya. Dengan mengenal Allah kita akan tahu betapa murahnya Allah, betapa besar anugerah Allah bagi kita semua. Dan dengan mengenal Allah maka kita tahu persis tidak ada satu peristiwa yang kita alami atau yang kita lihat kecuali ada campur tangan Allah. Nah, hari ini Al-Wahid Al-Ahad, asma Allah yang ke-67 68, Al-Wahid Al-Ahad, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi dialah Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Dulu pernah kejadian pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengenalkan tentang bahwa Allahu Ahad, Allah itu esa. Maka para umatnya, masyarakat di Mekah pada saat itu memprotes, ya Rasulullah, bukankah urusan kita itu banyak, bukankah persoalan dalam hidup ini banyak, dan begitu juga makhluk-makhluk ini begitu banyaknya, kenapa engkau enggak mengenalkan Tuhan yang banyak, malah cuman satu? Nah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum menyatakan, bagaimana engkau memikirkan tentang bahwa engkau punya Tuhan yang banyak. Nah, kemudian bagaimana repotnya seseorang yang satu orang tuannya banyak, satu memerintahkan ini, satu perintahkan itu, satu perintahkan ini, dan lain sebagainya. Belum juga lagi duduk sudah diperintahkan lagi yang satu lagi. Betapa repotnya. Oh iya begitu ya. Oh kalau begitu benar kalau gitu. Jadi mana engkau pilih, punya tuan satu atau tuan yang banyak? Ya enakan tuan satu. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sudah sepantasnya bahwa Tuhan itu memang mestinya satu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang pantas untuk disembah dalam kehidupan ini kecuali
Yang Esa itu dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia ini bertauhid, bertuhan hanya kepada satu. Karena kalau Tuhannya lebih dari satu, itu berarti apakah nggak enak kalau Tuhannya itu banyak, kemudian nanti kalau Tuhannya banyak pasti setiap Tuhan punya wilayah masing-masing. Kalau begitu Tuhan terbatas wilayahnya. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka bisa jadi Tuhannya nanti akan bergantung pada Tuhan yang lain. Kan bisa kerjasama. Lucu, kalau kerjasama berarti Tuhan itu tidak kuasa penuh dalam kehidupan ini. Maka dialah wa ilahukum ilahu wahid. Memang sudah semestinya, sepantasnya Allah sendiri yang menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu adalah yang menciptakan alam jagat raya ini. Tuhan itu yang mengatur alam jagat raya ini. Tuhan itu yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Nah, bahwa Tuhan itu kemudian menciptakan hambanya, menciptakan makhluk-makhluk yang lain, itu adalah bagian dari keagungan dan kekuasaannya. Karena itu Imam Al-Ghazali memberikan satu pandangan bahwa Al-Wahid, sesuatu yang tidak terdiri dari bagian-bagian dalam dirinya, tidak juga berdua, namanya wahid, satu. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk ini terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur. Matahari itu satu, tapi dia adalah bagian dari tata surya yang ada di alam jagat raya ini. Manusia juga bagian dari makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Karena itulah bahwa Al-Wahid, keesaan zatnya dengan disertai dengan keragaman sifat-sifatnya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian maka Allah mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam sifatnya. Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam mengenalkan dengan nama-nama yang ada di alam jagat raya ini yang dituangkan di dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna, bahwa Allah itu punya nama-nama yang lain selain Jalla Jalaluh, selain Allah itu dialah bisa disebut Ar-Rahman. Ma huwa Ar-Rahman? Masyarakat masih bertanya, apa yang Rahman? Iya, Allah itu Maha Pengasih. Maka Maha Pengasih Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Siapapun dia, makhluk apapun dia, semuanya mendapatkan kasih sayangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahmannya, Allah memberikan sarana kehidupan ini, menciptakan bumi dengan segala isinya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bumi, tapi juga ada planet-planet yang lain. Karena satu saat manusia akan bertanya, kalau Tuhan cuman bikin planet bumi, mestinya kurang ini, harus ada planet yang lain. Maka Allah sudah siapkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini, diperuntukkan bagi manusia, setidaknya untuk memenuhi khasanah dalam pemikiran manusia. Maka kelengkapan ciptaan Allah itu menunjukkan tentang sifat Rahman dan Rahimnya. Al-Ahad, keesaan Allah Subhanahu wa taala, esa dalam zatnya. Kul
huwallahu ahad, katakan ya Muhammad bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Maka Imam Al-Amudi itu ketika beliau adalah seorang ahli matematika, dan ini memberikan suatu pandangan mengenalkan tentang Tuhan yang satu itu. Dia mengatakan bahwa angka itu terdiri dari berapapun pasti berangkatnya dari angka satu. Maka itu menanamkan tauhid yang luar biasa. Jadi apapun alam jagat raya ini berangkatnya dari yang satu. Angka mau jutaan, miliaran, triliunan berangkatnya dari angka satu. Maka Imam Al-Amudi ini akhirnya mendapatkan kemuliaan. Ini luar biasa. Diangkat oleh Allah menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang kekasih Allah, dan ini akan menjadi catatan. Kelihatan sederhana sekali bahwa karena beliau adalah seorang ahli matematika, maka ya angka apapun, terdiri dari berapapun, berangkatnya adalah dari yang satu. Maka dari itu bahwa alam jagat raya ini juga dari zat yang satu, gitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, esa dalam yang maha esa, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, dan esa dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahid, esa dalam zatnya, tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian. Jika suatu itu terdiri dari unsur-unsur lebih dari satu, maka ia akan bergabung pada unsur-unsur itu, dan dia akan sangat tergantung pada unsur-unsur yang lain. Maka tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan ini yang tidak berangkat dari zat yang satu. Cuman akhirnya berpikir, terus kira-kira Tuhan kayak apa ya? Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Bicara tentang Tuhan, Rasulullah SAW wanti-wanti, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu sekalian tentang apa yang diciptakan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan berfikir tentang zat Allah. Karena apa? Karena memang Allah itu muhalafatul lil hawadisi, tidak ada yang serupa apapun yang ada di alam jagat raya ini. Padahal manusia itu akan ketemu akalnya, ketemu nalarnya jika segala sesuatu itu digambarkan ada padanannya. Sementara Allah itu muhalafatu lil hawadisi, Allah itu tidak ada yang sama apapun yang ada di alam jagat raya ini. Maka diperlukan iman dalam kehidupan ini. Karena dan iman itu letaknya bukan ada di pikiran, letaknya berada di dalam hati. Tidak ada suatu apapun yang seperti dengan Tuhan. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang serupa apalagi sama dalam kehidupan ini. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini gambaran betapa keesaan Allah dalam sifatnya. Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Maka kalau Allah itu Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu melimpah kepada seluruh makhluknya.
Nggak ada yang bisa melimpahkan kasih sayang kepada segitu banyaknya yang bahkan tidak terhitung. Kalau Allah itu Ar-Rahim, maka kasih sayang Allah dengan menciptakan surganya. Maka surga diciptakan oleh Allah karena sifat Ar-Rahimnya. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang taat, yang patuh kepada aturan-aturannya. Maka Allah siapkan masa depan yang lebih baik. Dan disinilah bagi seorang mukmin masa depan yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Karena itu masa depan yang baik yaitu di akhirat. Kalau masa depan itu dihitung masa tua, maka semakin tua semakin tidak baik. Semakin tua umur semakin bertambah, semakin tua semakin tidak kuat, semakin lemah. Mata semakin terbatas, kemudian pendengaran semakin terbatas, dan terus semakin jadi. Karena itu dalam pandangan Islam masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka Allah tampilkan dengan sifat rahimnya adalah menampilkan surga adalah tampilan dari sifat rahimnya Allah. Esa dalam perbuatannya, segala sesuatu yang berada di alam jagat raya ini, baik sistem maupun sebab atau wujudnya, semuanya itu adalah ditetapkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan sebelumnya, dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kemudian sewenang-wenang untuk melakukan segala sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala sesuatu itu dengan kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia apapun yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini. Karena itu keesaan kehendak Allah dikaitkan dengan Allah sudah menetapkan ada hukum-hukum yang berlaku yang ditetapkan bagi Allah, ada takdir Allah, ada sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun Allah bisa berbuat apa saja, tetapi apapun yang dilakukan oleh Allah adalah karena ditunjukkan demi kasih sayangnya. Ujian, cobaan itu juga karena kasih sayang Allah bagi manusia. Bukankah ketika manusia mendapatkan ujian dan cobaan adalah Allah ingin melihat agar manusia ini lebih kuat, maka diuji, dicoba. Adanya ujian adalah yang kedua, Allah ingin meningkatkan kualitas hidupnya, Allah ingin meningkatkan makomnya, kedudukannya. Seperti juga yang kita fahami dalam kehidupan ini, setiap tahapan di kelas itu ada, sekolah itu ada ujian. Dari SD ujian, nanti lulus masuk SMP, naik dari SMP mau SMA ujian dulu, begitu dan seterusnya. Dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi ujian dulu, jadi untuk meningkatkan. Karena itu apapun yang ditetapkan oleh Allah ini adalah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Maka tata surya yang ada di alam jagat raya ini adalah karena al-wahidnya Allah. Maka kalau tidak, maka akan terjadi benturan. Kalau sampai ada Tuhan selain Allah, maka ini akan punya kepentingan. Yang satu menerbitkan matahari, yang satu karena kelompoknya pengen enggak, jangan terbit matahari. Akhirnya berebut Tuhannya, berebut pengaruh.
Tapi karena memang Allah itu Al-Wahid, maka bisa menentukan sendiri untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Allah membagi rezeki kepada seluruh makhluknya. Maka Allah sudah tetapkan sejak manusia ditiupkan ruh di dalam dirinya yang masih berada di dalam rahim, Allah sudah tetapkan. Ini sudah ketetapan Allah tentang umurnya, tentang rizkinya, tentang matinya. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, bisa saja yang satu menentukan ini hidupnya, ini matinya, ini yang satu pasti akan menentukan yang lain. Nah, inilah maka Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita. Qul, katakannya Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allahus Somad, Allah lah tempat untuk kamu sekalian bergantung, tempat memohon, tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak apalagi diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang sekufu, yang sepadan apapun dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mensepadani Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini jawaban dari persoalan yang timbul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mengajarkan tentang ketauhidan. Di tengah masyarakat sudah berkembang saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, di mana Rasulullah harus meluruskan bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu satu. Sementara di tengah masyarakat ada yang menganggap lam yalid walam yulad, maka Rasulullah harus sampaikan Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi rasanya tidak sepantasnya kalau ada Tuhan kemudian ada tanggal lahirnya, atau Tuhan lahir sesudah alam jagat raya ini. Maka Tuhan adalah yang menciptakan alam jagat raya ini. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan. Apapun Tuhan-Tuhan yang ada memang berkembang di tengah masyarakat, tapi tidak ada yang sepadan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, Allah Al-Wahid adalah bila Anda bersamanya, maka Anda tidak butuh lagi kepada selain Dia. Tapi jika apabila Anda bersama seluruh selain Dia, pasti Anda masih butuh kepada Dia. Jadi kalau seorang hamba sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya cukup. Maka muncul ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Engkau saja ya Allah, Tuhanku. Itu. Karena Engkaulah yang menciptakan semuanya ini, yang memberikan kehidupan ini dan seterusnya. Dan apabila manusia itu bersama seluruh makhluknya yang ada, tetap saja dia masih butuh Tuhan, masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah juga sebutkan bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini butuh kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n, al-ayah. Semua yang ada di bumi dan langit butuh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, karena itu Allah dalam keseharian dalam keadaan yang sibuk, yang ngurus makhluknya. Jadi kita ini betapa enaknya menjadi makhluk dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita itu murah sekali, Tuhan kita itu kuasa sepenuhnya. Maka
kita minta, tinggal setelah itu kita tinggal tidur. Besok lagi tinggal, ya Allah mana ini? Oh ya Allah sudah berikan. Besok lagi minta, kita tinggal main HP, WA, akhirnya setelah itu, oh ya Allah kasih. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berjalannya waktu, kita minta, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan supaya saya nanti bisa masuk ke SIK, PTIK. Allah kasih masuk. Ya Allah nanti coba berjalannya waktu, saya ingin menikah, dikasih juga. Ya Allah saya ingin untuk nanti punya keturunan, dikasih juga sama Allah. Ya Allah pengen ini, Allah apa yang nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah kita belum sepenuhnya kadang-kadang, maka kita diajarkan hendaknya engkau katakan kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku, hidupku sampai matiku, semuanya ini aku lakukan hanya untuk Engkau ya Allah. Karena memang Allah itu mulai dari kita berangkat tidur sampai bangun tidur, terus melakukan kegiatan keseharian sampai nanti tidur lagi, kita butuh kepada Allah. Manusia dalam keadaan tidur itu dalam keadaan yang sangat lemah, maka dia bertawakal, pasrahkan ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Besok saya masih punya tugas ini ya Allah, besok masih punya keinginan ini, besok masih punya ini, maka terus minta kepada Allah, besok ya Allah saya minta ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagaimana tadi dalam awal ceramah saya sampaikan bahwa masyarakat saat itu memang bertanya, kenapa Tuhan nggak banyak ya Rasul? Kan lebih enak. Jadi karena urusan kita banyak, permintaan kita banyak, jadi gampang yang ngurusinnya. Tidak demikian. Tapi Tuhan satu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan kepada hambanya untuk kebaikan dan kemaslahatan dalam pikiran dan hatinya, untuk memberikan kebaikan di dalam kesadaran pikirannya, dan untuk memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal bahwa ya kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika engkau telah mengucapkan la ilaha illallah, maka seseorang ini berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Dan Rasulullah menyebutkan pintu surga itu kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu passwordnya begitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita tutup dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keimanan kita terjaga, anak turun kita terjaga keimanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Diberikan kelancaran dalam kuliah kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, diberikan oleh Allah tetap sehat walafiat keluarga kita dan kita semua. Kita mohonkan juga para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan tetap sehat walafiat. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.